Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Allah yang Maha Tinggi yang memelihara kita setiap hari adalah Allah yang senantiasa memberkati kita dan menolong kita sampai kita sekarang ini. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kayaknya sih hari-hari kemarin, minggu-minggu yang lalu tidak bisa kita lewati dengan baik. Mungkin minggu lalu biasa aja, tapi itu biasa aja karena Tuhan yang jaga. Kalau nggak Tuhan jaga, wah bisa jadi masalah banyak. Jadi sama-sama kita serahkan sama Tuhan hari ini. Mau hari ini kejadian hidup membosankan, seperti biasa atau mungkin berat banget, tapi ingat, yang berat aja bisa jadi tambah berat kalau bukan karena Tuhan yang pelihara. Sehingga mari kita puji Dia. Kita pujikan PKJ 101, PKJ 101 ya Allah yang Maha Tinggi. PKJ 101 ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit, kuasa-Mu tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkaulah pemimpin kami, penolong kami, dan sebentar kami mau baca firman-Mu. Mampukan kami mengerti, terlebih memahami, agar kami ada di jalan yang benar. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 30, Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Mazmur 30 kalau Alkitab fisik, Mazmur 30 1 sampai 13, Alkitab handphone, Mazmur 30 ayat 1 sampai 12. Mazmur 30, dengarkanlah sabda Tuhan. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Bapak Saudara, saya ingat sekali, nggak tahu Bapak Ibu juga ngerasain ya, masa kecil itu adalah masa yang menakutkan kalau kita sedang sakit. Ingat nggak ya memori-memori waktu masih kecil dulu, kalau kita jatuh sakit tuh kita satu nggak punya kebebasan ya, karena otomatis kita harus di kamar atau harus berbaring gitu ya, nggak bisa main keluar, nggak bisa melakukan apa yang layaknya anak kecil lakukan gitu ya.
Jadi cuman berbaring makan tidur, berbaring makan tidur, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa main, nggak bisa keluar gitu ya, terbatas, bahkan ada yang dilarang keluar kamar gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal sakit penyakit, pemazmur kita Raja Daud juga pernah mengalami penyakit yang berat. Dia itu betul-betul karena pada masa itu juga kan ilmu kedokteran belum berkembang ya, ilmu medis itu terbatas hanya pada tabib dan karya ajaib dari Tuhan. Hampir dia merasa nyawanya direnggut gitu. Tetapi di saat yang sama, pemazmur ini juga mengungkapkan rasa syukur karena Tuhan menyembuhkannya, memberikan, walaupun di situ LAI menuliskan selamat dari bahaya, tetapi yang paling besar dari tulisan ini bicara soal orang yang lega melewati sakit penyakit. Fokus Daud tidak lagi ditujukan kepada penyakitnya, tetapi kepada Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa Engkaulah yang menarikku ke atas, Engkau yang menyembuhkan aku, Engkau yang mengangkatku dari dunia orang mati, Engkau yang menghidupkan aku. Jadi Raja Daud itu sadar betul bahwa siapa yang selama ini mendampinginya. Proses sembuh itu bukan cuma ketika dia sembuh penyakitnya udah nggak ada, dia kembali aktivitas normal. Tapi dalam proses sakit itu yang menemani bukan hanya para anggota kerajaan, para tabib, tetapi dari dalam diri Daud, di hati dan pikirannya Allah hadir. Karena itu dia membangun komitmen dalam dirinya. Dari selama ini kalau orang sakit kan dekat sama Tuhan. Nah, kedekatan kita ketika sakit sampai kita sembuh atau ketika penyakit kita sudah mulai lebih ringan, komitmen itu harus tetap sama. Jadi kita diajak untuk punya komitmen dengan Tuhan yang harusnya tiap hari makin dalam. Kan kita pasti juga pernah udah sakit sembuh sakit lagi gitu ya. Jadi komitmennya jangan berkurang. Sakitnya boleh berkurang, tapi komitmennya jangan. Seorang raja yang paling berkuasa seperti Daud, dia tidak berdaya di depan penyakit, apalagi kita gitu ya. Dia yang punya banyak sumber daya. Kita yang bukan bos, bukan kerajaan gitu ya. Tapi Daud tahu rasanya bersyukur gitu, apalagi kita. Sehingga Bapak Saudara, bicara soal penyakit bisa datang kapan aja, dan penyakit tidak pilih kasih, apalagi di cuaca yang seperti ini. Setiap orang bisa dibuat tidak berdaya, yang kuat jadi lemah, yang kaya jadi miskin. Tetapi pertanyaannya, dalam keadaan ini di mana dan kemana kita mencari pertolongan? Melalui pengalaman hidup Raja Daud hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk meyakinkan diri kita bahwa satu-satunya penolong cuma Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan. Tetapi juga dalam hati ini juga kita harus sambut pertolongan Tuhan itu dengan semangat gitu kan. Punya pengharapan itu jadi satu hal yang diperlukan selama kita sakit. Dan ketika Daud kataku yang meratap telah kau ubah menjadi orang menari-nari, kain kabung kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Semoga kalau hari ini Bapak Ibu ada sedang sakit atau keluarganya juga sedang sakit, semoga diberikan keringanan dan jangan lupa relasi harus tambah kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bagaimana manusia itu paling lemah kalau lagi sakit. Paling manja, paling rentan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menolong kami dan berjalan bersama kami. Ajarkan kami juga untuk punya komitmen bahkan dalam masa sakit, setelah sakit, dan semoga selamanya. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.